Gratis. Sebuah kata yang indah. Oh. What the fuck? Kata gratis bisa membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Terutama karena saat ini dunia itu dipenuhi oleh orang-orang kapitalis. Gua gak pernah menolak apapun yang diberikan ke gua secara gratis. Kecuali MBG mungkin. Bahkan bakwan kemarin pagi yang teksturnya udah kayak kardus, kalau dikasih secara gratis, itu bakwan secara ajaib rasanya bisa berubah jadi stick. Di setiap suapan yang masuk ke mulut gue bisa mengerti kenapa orang-orang di Shokugeki no Soma bisa birahi sama makanan itu. Karena emang seenak itu. Bahkan Gordon Ramsay gak bakal bisa ngalahin rasa makanan yang diberikan secara gratis. Karena makanan dengan label gratisan itu tuh bisa nge-enhance rasa yang dimiliki makanan tersebut sampai ribuan kali lipat. Kecuali MBG. Bahkan tikus yang gak sengaja nyelup ke penggorengan, itu bakal terasa lebih enak kalau dikasih secara gratis. Lah emang iya bang, ya enggak lah, gue bercanda anjir. Nah barang gratis ini efeknya akan ratusan kali lebih kuat, bahkan bisa menyelamatkan nyawa orang kalau kita berikan ke orang yang membutuhkan dalam bentuk bantuan. Nah makanya di sini ayo kita bantu teman-teman kita di Sumatera ya guys ya, linknya masih gue taruh di deskripsi. Nah sekarang layaknya karakter di Persona 4 atau Gibran dengan Fufufa, pasti selalu ada keberadaan lain dalam diri kita yang menolak isi hati kita gitu. Dimana gratis ini pasti ditolak dengan yang namanya harga diri. Membuat seolah-olah kita tuh rendah kalau menerima barang secara gratis gitu, kalau menerima bantuan. Padahal mah kagak ya. Kalau emang butuh ya wajar. Makanya kemanusiaan itu ada. Ada banyak sekali bantuan internasional untuk teman-teman kita di Sumatera. Tapi karena harga diri pemerintah kita lebih tinggi daripada nilai kemanusiaan, tentu ditolak. Alasannya karena Indonesia mampu. Kita mampu mengatasi masalah ini sendiri. Bro, kalau kita beneran mampu, ya tunjukin. Ya bencana ini mampu Anda atasi gitu. Kebutuhan teman-teman kita di Sumatera bisa Anda penuhi. Tapi kenyataannya kan ya kali gitu kan. Ini udah hampir sebulan pemerintah masih setengah-setengah lelet. Listrik aja belum nyala berminggu-minggu. Nyalanya pas Prabowo datang doang. Prabowo pergi, mati lagi itu listrik anjir ya. Kita punya presiden kok kayak genset berjalan. Gue mati lampu 2 jam aja. PLN udah gue maki-maki. Apalagi mereka guys sampai berminggu-minggu. Rumah hancur, makanan susah, dan pemerintah masih tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Apanya yang Indonesia kuat? Sampai bendera putih dikibarkan di beberapa titik jalan Aceh ya guys ya, mengisyaratkan kondisi darurat. Menyerah kami sebenarnya. Ini khususnya kami minta Pak Prabowo. Pak Prabowo tolong bantu Aceh Tamiang. Aceh Tamiang 90% ekonomi masyarakat lumpuh. Lumpuh total. Dan tentu banyak orang-orang baik di luar sana yang pengen ngebantu, tapi terhalang sama harga diri pemerintah. Gak cukup rakyat dibikin kesel, karena kita mau membantu pun dipersulit, harus ada persyaratan, izin, tetep segala macam. Malaysia juga pengen dijadiin musuh anjir. Ada nih tetangga kita yang udah baik-baik menawarkan bantuan. Mendagri, ya ampun Mendagri, cok, bantuan dari Malaysia tidak seberapa dibanding pemerintah Indonesia. Aduh mohon maaf ini Maya buat teman-teman yang di Malaysia gitu, sumpah mohon maaf ini Maya. Percayalah, kita juga yang di sini ikut kesel. Ini helikopter di tangan gua nih Pak, sakit loh Pak kalau mendarat di kepala Bapak. Ini keras Pak. Padahal mah tinggal bilang terima kasih kalau dikasih bantuan. Ya ampun, di SD gak pernah diajarin sama emaknya. Kok malah ngejek Anda ini, what the fuck. Gue tuh bingung kenapa sih pemerintah kita suka banding-bandingin bantuan. Biar apa gitu. Tolol maksud gue, ini gak DPR, gak Mendagri gitu. Mereka tuh pengen dianggap jadi satu-satunya orang yang paling membantu, yang paling berjasa, yang dimana mah gak apa-apa kalau mereka beneran ngebantu. Tapi kan realitanya mereka lebih tinggi di pencitraannya daripada ngebantu. Dan Pak Prabowo juga gak bakal tahu tentang betapa buruknya kondisi Aceh sekarang, karena semua informasi yang sampai ke telinga beliau itu tuh disaring dulu. Jadi informasi yang sampai itu tuh cuma yang baik-baiknya aja gitu. Kalau kagak, ya gak mungkin beliau kemarin ngomong kita berharap tanam sawit di Papua buat jadi BBM. Yeah, no shit, Papua pengen dibikin banjir juga buat kepentingan segelintir orang. Pemerintah kita tuh gak pernah belajar. What the fuck? Dan yang terakhir ya, BTW guys, gue baru bikin akun Instagram ya buat jaga-jaga kalau YouTube gue kenapa-napa ya. Jadi kalau suatu saat YouTube gue hilang ya, semoga sih kagak ya. Gue kabarin lah dari sono ya. Rencananya itu akun Instagram gue pakai buat ngasih kabar, atau mungkin gue pengen ngomong sesuatu dengan cepat tanpa editan yang ribet ya. Kayaknya gue ngomong di Instagram gitu. Dan oh ya BTW